Di sesi sebelumnya, kita telah membahas esensi dari strategi. Tidak ada strategi yang lebih baik dari yang lain. Semua tergantung dari sasaran dan kondisi industri masing-masing. Kita juga telah mempelajari hubungan antara strategi dengan eksekusi. Tidak ada strategi yang buruk, yang ada adalah eksekusi yang kurang tepat atau eksekusi yang tidak berhasil. Untuk sesi kali ini, kita akan belajar bagaimana agar supaya eksekusi itu dapat dilakukan, harus dibangun suatu budaya yang tepat di dalam organisasi tersebut. Edgar Schein dalam Organizational Culture and Leadership yang dia tulis di tahun 1992 mendefinisikan budaya sebagai pola asumsi dasar yang dipelajari sebuah kelompok saat mereka memecahkan masalah adaptasi eksternal dan integrasi internalnya yang telah berjalan baik sehingga dianggap sahih, dan karena itu diajarkan ke anggota baru sebagai jalan yang benar dalam mempersepsikan, berpikir, dan merasa dalam kaitannya dengan masalah-masalah tersebut. Selaras dengan itu, penulis buku Culture Connection, Marty Parker, mengatakan bahwa budaya perusahaan dicerminkan oleh perilaku sehari-hari. Dalam hal ini tentang cara sekelompok orang melakukan pekerjaan dalam suatu organisasi. Dengan demikian, strategi akan memberitahu kita arah yang hendak dituju, termasuk cara mencapai tujuan itu. Sementara, budaya adalah perilaku kita sehari-hari dan seluruh anggota tim yang membawa kita tiba pada tujuan yang diinginkan. Mari kita melihat dua contoh negara. Yang pertama adalah Korea Selatan di Asia, dan yang kedua adalah Ghana di Afrika. Pada tahun 1969, kondisi kedua negara ini sama. Dalam bidang ekonomi, pendapatan per kapita, dan kapasitas ekspor keduanya sama. Namun, 30 tahun kemudian, Korea Selatan mencapai posisi negara maju, sedangkan Ghana masih terbilang negara berkembang. Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Jawabannya adalah budaya kedua negara. Taufik Bahudin dengan metode Brainware Management membagi struktur lapisan budaya menjadi 4 lapis. Lapisan yang paling dalam adalah belief, lalu selanjutnya adalah values, yang ketiga adalah norms, dan lapisan yang paling luar adalah artifacts. Saat kita berbicara tentang belief atau kepercayaan, itu adalah merupakan asumsi dasar, merupakan lapisan inti dari budaya tersebut. Lalu yang kedua, berbicara tentang nilai atau value, yang menempati lapisan kedua berfungsi menerjemahkan makna dan semangat dari inti budaya tersebut secara konseptual. Selanjutnya, nilai akan melalui proses interaksi dengan penekanan pada perubahan untuk membentuk pola pikir atau mindset manusianya, yang selanjutnya akan dimanifestasikan dalam perilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Lapis ketiga, norma, merupakan pembentukan perilaku karyawan suatu perusahaan sesuai dengan nilai budaya. Sedangkan lapisan yang paling luar, yaitu artefak atau artifacts, merupakan lapisan budaya terluar, pembentuk tata lingkungan hidup termasuk ekspresi budaya seperti gedung, sarana prakerja, pakaian atau seragam, warna, tata letak, simbol, dan SOP. Peter Drucker mengatakan, budaya memakan habis strategi. Kalimat ini mencerminkan betapa budaya 10 kali lebih penting dibandingkan strategi. Namun, kita tidak dapat mempertentangkan keduanya, karena strategi dan budaya seharusnya tidak saling memakan. Keduanya harus dirancang secara tepat untuk dapat menghadapi para pesaing kita. Ada anggapan yang mengatakan bahwa pengembangan strategi yang tepat akan membuat perusahaan memenangi persaingan. Pada kenyataannya, strategi kurang dari setengah pertempuran. Dalam sebagian besar kasus, survei yang dilakukan konsultan manajemen dunia, Rem Charam dan Geoffrey Colvin, memperkirakan bahwa 79% masalah yang ada sebenarnya bukan karena strategi yang salah, melainkan eksekusi yang buruk. Robert Kaplan dan David Norton menyatakan minimal ada 4 penyebab utama mengapa eksekusi itu buruk. Yang pertama adalah the vision barrier. Strategi tidak dipahami oleh mereka yang harus menerapkannya, karena tidak diterjemahkan ke dalam tujuan yang mudah dimengerti atau tidak dikomunikasikan secara efektif.
Hal ini dibuktikan dengan hanya 5% dari karyawan yang memahami strategi. Yang kedua adalah the management barrier. Sistem manajemen dirancang untuk mengontrol sisi operasional perusahaan, dan sistem tadi terikat dengan anggaran, bukan pada strategi. Hal ini dibuktikan dengan 85% dari tim eksekutif menghabiskan waktu kurang dari 1 jam per bulan untuk membahas strategi. Yang ketiga adalah the operational barrier. Proses utama dalam operasional tidak dikembangkan untuk membangun keuntungan strategis. Sementara inisiatif tidak selaras dengan prioritas strategis. Hal ini dibuktikan dengan hanya 60% perusahaan yang tidak menghubungkan penentuan anggaran dengan strategi. Penyebab yang keempat adalah the people barrier. Sasaran individu, pengembangan pengetahuan, dan pelatihan keterampilan tertentu tidak berhubungan dengan implementasi strategi. Hal ini dibuktikan dengan hanya 25% manajer yang insentifnya dikaitkan dengan pencapaian strategi. Eksekusi membahas implementasi strategi dalam bentuk tindakan nyata. Inti dari eksekusi adalah review atau evaluasi. Mari kita bersama-sama memikirkan pertanyaan berikut. Berapa sering kita membuat janji atau resolusi akhir tahun, namun itu tidak tercapai dan justru terlupakan? Mengapa demikian? Jawabannya selalu sama, yaitu bergesernya prioritas sehingga kita tidak konsisten. Berikut adalah langkah-langkah untuk membangun budaya eksekusi, yaitu mengimplementasikan strategi atau mengubah visi menjadi aksi. Yang pertama, kumpulkan informasi dan kenali budaya sampai kita sungguh memahami situasi saat ini. Yang kedua, bentuk tim inti dan pilih ketua tim berdasarkan semangatnya dalam menjalankan program perubahan, bukan karena reputasi atau jabatan. Poin ketiga, buat prioritas bersama tim dan secara spesifik. Tentukan apa saja yang ingin diubah atau ditingkatkan. Fokus pada 2 atau maksimal 3 sasaran paling penting. Highly important goals. 4. Tentukan target waktu pelaksanaan bersama tim beserta ukuran keberhasilan, baik ukuran secara proses atau lead indicator maupun secara hasil, lag indicator. 5. Buat sistem yang tepat terkait dengan untung dan rugi, misalnya mencapai target yang telah ditentukan atau tidak. Poin ke-6, pastikan orang-orang yang diharapkan mengeksekusi program kerja tersebut memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Jika tidak, pastikan Anda memberikan pelatihan untuk mereka. 7. Motivasi mereka. Memiliki kemampuan tidaklah cukup, mereka juga perlu dimotivasi, sehingga memiliki kemauan yang besar untuk mengerjakannya. 8. Pastikan dukungan dari lingkungan atau teman. Bayangkan jika hanya 5 dari 10 karyawan yang memiliki kemampuan dan kemauan. Tentu akan sangat sulit menggerakkan perubahan. Oleh karena itu, kelima orang tadi perlu dibantu, supaya satu persatu bergabung dengan kelima orang lainnya yang mau. Poin ke-9, pastikan lingkungan fisik mendukung, mulai dari bentuk dan rancangan ruang kerja, poster, hingga peralatan kerja yang digunakan sehari-hari. Dan poin yang terakhir adalah jadwal monitor atau review harus dilakukan oleh sekelompok penanggung jawab yang sering disebut sebagai PDCA Officer, Change Agents, atau Culture Champions. Tim ini sangat penting karena jantung dari eksekusi adalah evaluasi atau review secara rutin. Demikian sesi dari Culture of Executions.